Kembali lagi di channel saya Icasoft. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit review atau tentang aplikasi tabungan siswa atau aplikasi tabungan sekolah. Jadi aplikasi nanti ini digunakan untuk ada di sekolah. Pertama kita harus download aplikasinya terlebih dahulu ya. Kita ketikkan Icasoft ya, Icasoft seperti ini ya. Kita ketikkan icasoft.com. Kemudian di sini kita cari aplikasi tabungan. Jika di sini tidak ada, dari pencarian ini kita masukkan tabungan, kemudian klik go. Nah, itu di sini nanti ada beberapa pilihan. Di sini ada buku tabungan, ada aplikasi Bank Mini Sekolah, dan ada aplikasi aplikasi tabungan siswa. Kita pilih yang aplikasi tabungan. Kita klik download. Ya, kita klik download. Kalau kita lagi download, nanti prosesnya download seperti ini ya, di sini ya. Ini download, kalau tidak bisa berarti kita buka lagi terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian di bagian bawah di sini ada download demo. Download demo, kita demo. Nah, setelah itu nanti akan mendownload seperti ini ya. Kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, nanti kita install nanti aplikasinya tersebut, nanti kita install ya. Jadi kalau sudah selesai, ini nanti kita install aplikasinya agar nanti bisa berjalan di komputer kita. Kalau tidak diinstal nanti tidak bisa. Nah, tadi aplikasinya, sehingga ketika sudah selesai diinstal nanti di desktop ini ada aplikasi tabungan seperti ini ya. Ini kita double klik atau kita buka. Kalau ada notifikasi seperti ini kita klik yes. Kemudian kita akan memasukkan username dan password. Secara default username dan passwordnya adalah admin dan juga admin. Di sini di aplikasi tabungan ini ada beberapa menu, yaitu pertama adalah menu utama, kemudian ada menu nasabah, menu admin, dan menu aktivasi. Seperti itu ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan setting terhadap aplikasi. Di sini di menu admin ini setting profile, misalkan ini nama lembaganya, misalkan kemudian di sini ada nanti di sini nanti ada bank mininya, kemudian di sini nanti ada namanya, misalkan di sini Icasoft gini ya, bank mini Icasoft berarti ya. Ada baris pertama, ada baris kedua, kemudian alamat seperti ini. Kemudian di sini bisa kita ganti logo. Untuk mengganti logo yang harus kita perhatikan adalah filenya adalah berformat JPEG ya. JPEG ini di sini JPEG. Jadi misalkan nanti Anda ingin mengganti logo dengan logo yang Anda miliki, maka formatnya harus JPEG ya. Kemudian di sini ada ukuran kertas bukti. Jadi saat kita nanti mencetak bukti transaksi setoran maupun penarikan dari siswa atau nasabah, kita di sini nanti bisa kita kertasnya. Di sini yang pertama ada ukuran kertas setengah A4 ada, kemudian TM57. TM57 itu artinya kita gunakan itu printer kasir yang kecil itu ya. Jadi printer kasir yang kecil itu dengan ukuran kertasnya adalah 57 mm atau yang ukuran 6 itu 6 mm. Kemudian yang kedua juga ada kelas kertas TM atau thermal, tapi ini ukurannya lebih besar, yaitu ukurannya yang 80 mm atau 8 cm seperti itu. Kemudian di atas ini kita pilih kertas bukti, misalkan di sini saya pilih kertas buktinya A4 karena saya menggunakan printer biasa, bisa A4. Jika Anda menggunakan printer thermal, nanti bisa kirim ini saja ya. Saya pilih TM57 karena saya menggunakan printer kecil atau printer thermal.
Kemudian di sini kita pilih printer cetak bukti. Di sini nanti ada beberapa yang terdeteksi di komputer Anda. Karena saya menggunakan TM printer thermal, maka di sini saya pilih POS 58 printer ini. Nanti Anda bisa memilih sesuai dengan jenis printer yang terdeteksi atau terpasang di komputer Anda. Kemudian di sini ada printer buku tabungan. Jadi aplikasi ini nanti bisa mencetak, jadi seperti halnya di bank-bank pada umumnya, nanti bisa dicetak bukunya. Dan di sini saya printernya menggunakan, misalkan hanya saya gunakan untuk tes ya. Karena nanti jenis printer ini nanti berpengaruh pada saat dicetak. Di sini saya misalkan pilih print to PDF. Jadi print to PDF sehingga nanti ketika dicetak itu nanti akan hasilnya jadi format PDF. Tapi nanti di saat penggunaan aplikasi sebaiknya Anda menggunakan selain print PDF agar bisa langsung tercetak ke printer. Kalau ke PDF nanti akan hasilnya akan ke PDF. Sini saya klik simpan ya. Kemudian setelah itu di sini kita pilih menu master. Ada master transaksi, misalkan sandinya berapa, nama transaksinya apa, jenis transaksi kredit atau debit ya, seperti ini nanti bisa kita atur. Ini contohnya ada sandi transaksi, nama transaksi, bunga, pajak, kredit, debit, nah seperti ini ya. Nanti bisa Anda tambah, bisa Anda ubah. Karena ini nanti digunakan saat transaksi penarikan atau setoran dari siswa ya. Kemudian kita tutup. Kemudian di sini ada backup dan restore database. Sekalian saya jelaskan di sini. Jadi di sini bisa kita atur auto backup. Kemudian di sini kalau auto backup itu berarti nanti ketika aplikasi itu ditutup, maka aplikasi akan secara otomatis melakukan backup terhadap database. Di sini kita tentukan tempat penyimpanan atau lokasinya, misalkan di sini saya buat lokasi di local disk D, kemudian burning ini kita pilih. Nah berarti ini nanti ketika aplikasi ditutup maka dia akan melakukan backup database. Saya coba backup seperti itu ya. Kemudian saya cek di file burning. Nah ini di sini ada backup data tabungan. Nah ini berarti backupnya tadi berhasil. Di situ tadi saya hanya tes saja. Jadi nanti ketika aplikasi ditutup, karena kita tadi klik auto backup, maka ketika aplikasi ditutup maka akan otomatis melakukan backup data. Kemudian di sini restore. Restore ini digunakan untuk mengembalikan data ke dalam aplikasi dari database yang telah kita backup. Misalkan suatu saat komputer kita itu mengalami error atau mengalami install ulang. Nah, di sini kalau kita sudah punya backupan, nanti tinggal kita restore saja. Jadi agar data yang telah kita input sebelumnya itu nanti bisa kembali. Caranya seperti ini ya. Kita klik browse, kemudian kita pilih data backup tadi, misalkan ini kemudian kita klik restore seperti itu. Itu caranya melakukan backup database, melakukan restore database ya. Kemudian di sini ada otoritas user. Jadi ini saya jelaskan masalah admin yang terlebih dahulu atau masalah untuk dulu. Di sini ada otoritas user. Otoritas user ini maksudnya misalkan jalankan secara bersama dalam jaringan, nanti kita bisa mengatur atau bisa memilih user ini atau pengguna ini hanya bisa mengatur fitur apa, hanya bisa mengakses fitur apa saja. Di sini admin, di sini kan di checklist semuanya, artinya admin ini nanti bisa menggunakan atau mengakses fitur-fitur ini. Misalkan saya tambahkan di sini ada username aku, kemudian passwordnya kita isi, kemudian nama, kemudian menu utama. Menu utama udah berarti kalau seperti ini
Berarti user aku ini ketika membuka aplikasi nanti hanya bisa mengakses menu ini saja. Sedangkan menu yang tidak di checklist ini dia tidak akan bisa mengakses ya. Saya contohkan di sini, simpan. Setelah itu coba saya masuk lagi sebagai user yang baru kita buat tadi. Misalkan ya, kita cek apakah pengaturan user tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum. Dan kita masukkan aku password yang dibuat, jadi kita masukkan password yang dibuat, kemudian kita cek list, kita login. Nah, di sini terlihat user aku hanya bisa mengakses menu yang diberikan saat itu saja tadi ya, yang kita setting tadi, yaitu menu utama saja. Sedangkan tadi ada menu admin, ada menu apa, data nasabah, tidak bisa karena dia tidak diberikan akses untuk menu tersebut. Di sini coba saya keluar lagi dan saya coba masuk melalui username admin dan admin. Username admin atau masuk sebagai admin di sini ya. Secara defaultnya itu admin dan juga admin. Tapi nanti setelah Anda masuk, Anda bisa mengubah password admin tersebut. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi adalah menu admin, telah kita bahas. Kemudian di sini ada juga menu reset. Menu reset ini, apakah Anda yakin ingin menghapus semua data nasabah? Kalau ini kita klik yes, berarti semua data yang telah kita inputkan termasuk data nasabah maupun data mutasi setoran maupun penarikan itu nanti akan terhapus. Makanya jika tidak yakin maka silakan klik tombol no agar nanti datanya tidak terhapus. Kemudian di sini setelah kita melakukan pengaturan di menu admin, kemudian kita melakukan pengaturan di menu nasabah. Di menu nasabah ini kita klik input data nasabah. Jadi untuk menginputkan data nasabah bisa kita lakukan dengan input satu-satu bisa, atau juga bisa mengimpor dari Excel ya, untuk mengimpor dari file Excel. Di sini misalkan nomor rekening bisa juga kita isi dengan nomor induk siswa atau NIS misalkan. Seperti ini. Nah, saya ubah misalkan seperti ini ya. Kemudian kolom sebelahnya, kemudian di bawahnya, kemudian di sini kita pilih seperti ini ya. Kelas dan jurusan nanti bisa kita ubah atau kita tambah sendiri di sini ya. Klik tombol tambah, kemudian simpan. Sama untuk jurusan juga bisa kita ubah, kita tambah di situ, atau melalui menu admin tadi juga bisa ya. Kemudian untuk kolom RFID, ini misalkan kita ingin atau kita punya kartu RFID, berarti nanti kita bisa memasukkan ID dari RFID tersebut, sehingga nanti ketika nasabah atau ada siswa atau ada santri yang mau mengambil atau store tabungan, nanti tinggal di scan kartu RFID-nya dengan menggunakan RFID reader. Tetapi jika misalkan tidak ingin menggunakan RFID ya biarkan kosong saja seperti itu. Kemudian keterangan di sini misalkan kita isi kosong saja ya, kemudian klik tombol simpan. Nah, seperti ini nanti dia akan tersimpan ke dalam aplikasi. Kalau ingin menambahkan data, klik lagi tombol tambah seperti itu ya. Selain itu, kita juga bisa mengimporkan data nasabah dari file Excel. Seperti yang kita katakan tadi, kita bisa mengimport data nasabah dari Excel. Caranya ya kita klik tombol import Excel, kemudian di sini kita klik tombol buat template. Setelah kita klik tombol buat template, nanti kita tunggu agar ada file Excel yang tampil. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian bawah ini ada kedip-kedip file Excel ya, ada kedip-kedip file Excel. Nah, ini berarti file templatenya telah
terbuka. Nah, di sini tinggal nanti kita isi saja. Di sini ada beberapa kolom, mulai dari kolom nomor, kemudian kolom kedua ini, ketiga, ke awal. Ini harus kita isi semuanya nanti ya. Kalau tadi saya sudah mencoba menginputkan data atau mencoba membuat membuat template yang sudah ada isinya. Di sini saya buka ini template tabungan ini. Ini jadi templatenya seperti yang template tadi, cuma sudah saya isi datanya. Nah, di sini perlu saya jelaskan nanti agar tidak ada masalah atau tidak ada error saat import file Excel. Nah, di sini di sini ada kolom number atau nomor-nomor. Di sini harus kita isi sesuai dengan jumlah data yang mau kita import. Misalkan nanti datanya 10, berarti nomornya ya 1 sampai dengan 10. Di sini saya contohkan hanya 2 data, berarti di sini barisnya adalah hanya kedua. Jadi yang perlu diingat, di template ini harus sama seperti ini. Nanti kalau beda tidak bisa, susunan kolomnya harus sama seperti ini. Nanti kalau beda tidak bisa ya. Di sini ada nomor urut 1 sampai 2, nomor rekening di sini ya. Dari kolom-kolomnya seperti ini. Kemudian di sini ada RFID. Nanti kalau kita menggunakan RFID berarti nanti kita isi RFID, nomor ID dari kartu RFID. Karena kartu RFID itu sudah ada serial numbernya atau sudah ada nomornya, nanti tinggal kita isi di sini atau nanti bisa kita scan kartu RFID-nya itu dengan reader RFID agar nanti otomatis ya. Nanti misalkan ada kesulitan saat pembuatan nomor RFID, nanti Anda bisa menghubungi saya di kolom komentar atau bisa menghubungi saya langsung di nomor WhatsApp. Kemudian di sini ada saldo awal. Saldo bisa kita isi 0 atau bisa kita isi sesuai dengan saldo yang dimiliki oleh santri atau siswa. Misalkan sebelum menggunakan aplikasi ini sudah berjalan transaksi menabung siswa, berarti ketika menggunakan aplikasi ini maka saldonya harus kita isi di sini. Misalkan santri itu sudah memiliki saldo 510.000, berarti nanti kita bisa isi di sini saldo awalnya sesuai dengan yang dimiliki. Kalau belum memiliki saldo berarti bisa kita isi 0 saja juga tidak apa-apa. Kemudian kita klik tombol simpan ya. Kemudian di sini kembali lagi ke aplikasi. Di sini saya import. Kemudian kita klik browser. Tadi di desktop. Jadi nanti harus ingat nanti Anda simpan di mana file yang telah Anda buat tadi. File template yang Anda buat tadi. Setelah itu dengan judul template tabungan. Nah, seperti ini kita klik open. Setelah kita klik, tunggu terlebih dahulu agar file yang ada di Excel tersebut terbaca oleh aplikasi. Nah, ini kalau sudah terbaca seperti ini, kita cek susunan kolomnya. Ini susunan kolomnya ini sudah benar atau belum. Kalau saya cek ini sudah benar. Kalau sudah benar, nanti tinggal klik tombol import. Nah, data berhasil ditransfer atau diimport. Dan di sini kita coba refresh data. Ini nanti ada data nasabah yang telah kita import tadi. Kita cari di sini. Lah, ini ada data ini. Data nasabah ini yang telah kita import tadi. Ya, seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa informasi. Di sini misalkan di sini ada total saldo keseluruhan, total nasabah, nah saldo tiap nasabah ini bisa kita lihat di sini. Kemudian di sini bisa juga kita edit, misalkan ada kesalahan atau kesalahan terhadap data yang telah kita input bisa kita isi di sini ya. Kemudian di sini juga bisa kita hapus, bisa kita cetak. Nah, kalau kita cetak nilainya bisa kita print. Nah, seperti hasilnya. Bisa kita marginnya di sini. Nah, seperti ini kalau kita cetak.
Kemudian di sini bisa kita buatkan blanko ya. Dari aplikasi ini bisa membuat blanko. Nanti saya jelaskan di step berikutnya. Di sini saya skip saja, saya lewati saja. Di sini ada data nasabah, ada nasabah aktif, ada nasabah pasif ya. Nasabah aktif adalah di sini nasabah aktif adalah nasabah yang aktif menabung selama 1 bulan terakhir. Di sini bisa kita ubah parameternya, misalkan kategori nasabah aktif 3 bulan terakhir berarti bisa diubah di sini, kita klik tampilkan seperti itu. Tapi secara defaultnya di sini 1 bulan. Jika 1 bulan itu dia aktif menabung atau transaksi terakhir adalah 1 bulan, maka dia termasuk nasabah aktif. Dan sebaliknya di sini juga ada nasabah pasif. Nasabah pasif itu jika lebih dari 1 bulan kok dia itu tidak pernah nabung, tidak pernah store, nah itu nanti masuk ke nasabah pasif ya. Kemudian di sini saya jelaskan menu utama. Menu utama ini yang terpenting ya. Menu utama ini yang terpenting. Di sini kita bisa melakukan setoran dan juga bisa melakukan ambil atau mengambil. Setoran di sini untuk melakukan setoran sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama di sini kita ketikkan nomor rekening di kolom nomor rekening lalu tekan enter. Misalkan kita ketikkan nomor rekening 12345 enter. Nah, nomor rekening tidak ditemukan. Atau seperti ini, enter, nomor rekening tidak ditemukan dalam database. Kita lihat daftar nomor rekening yang tertera seperti ini ya. Kita klikkan langsung, ini juga bisa, atau misalkan kita masukkan seperti ini ya, enter, atau bisa juga kartu RFID. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal-awal tadi bahwa kartu RFID itu nanti bisa digunakan untuk transaksi store maupun pengambilan. Makanya tadi saat input data siswa atau data santri nanti ada input nomor RFID seperti itu ya. Kalau menggunakan RFID berarti tinggal kita scan atau kita tempelkan kartu RFID-nya di kartu reader. Insya Allah untuk penjelasan tersebut akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Di sini saya masukkan nomor rekening, kemudian kita pilih jenis transaksi, misalkan di sini setoran tunai, nominalnya misalkan seperti ini, kemudian klik tombol simpan atau langsung tekan enter ya. Nah, tekan enter, transaksi berhasil, apakah Anda ingin cetak bukti transaksi? Nah, jika ingin mencetak berarti klik tombol cetak seperti itu. Nah, karena tadi saat awal-awal aplikasi saat disetting tadi saya setting di printer ini settingnya nanti ada di sini ya. Nah, ini cetak bukti transaksi di pos 58 kasir printer. Nah, di sini. Nah, kalau saya lihat di sini ini statusnya printernya offline ya. Nah, ini status printer offline sehingga dia tidak bisa keluar tidak bisa ngeprint karena statusnya printernya offline. Coba di sini saya hidupkan printernya terlebih dahulu. Coba saya hidupkan printernya. Nah, seperti ini. Nah, di sini statusnya menjadi printing. Nah, ini sudah berhasil dicetak ya, statusnya printing. Dan ini sudah berhasil dicetak ke printer. Jadi nanti ketika printernya sudah aktif maka dia otomatis akan mencetak ke printer sesuai dengan printer yang Anda pilih tadi ya. Kemudian di sini
bisa kita melakukan setoran atau pengambilan. Caranya juga sama. Kita masukkan nomor rekening dari nasabah atau nomor induk, atau kita scan kartu RFID, atau kita scan barcode-nya. Misalkan itu nanti telah memiliki kartu yang ada barcode-nya, kartu santri atau kartu siswa, nanti bisa. Misalkan ini ya. Seperti ini salah. Kita cek lagi. Oh, ini kosongnya 4 kali ya, kosongnya 4 kali. 1 2 3 4, enter lah seperti ini. Kemudian kita klik misalkan penarikan tunai. Kemudian di sini bisa kita atur nominalnya, misalkan ingin penarikan 40.000. Nah, di sini biaya admin. Misalkan di sini ada biaya admin, berarti nanti bisa kita tuliskan biaya adminnya 1.000, misalkan seperti ini ya. Nanti kalau tidak ada biaya admin ya kita kosongi saja. Saya kosongi saja karena tidak ada biaya admin. Kemudian klik simpan. Transaksi berhasil. Apakah Anda ingin cetak bukti transaksi? Kita pilih yes jika kita ingin mencetak. Nah, ini akan otomatis terprint atau terkirim di printer Anda ya, seperti yang saya katakan tadi. Maka otomatis akan terprint atau terkirim ke printer Anda sesuai dengan printer yang Anda setting di menu pengaturan tadi. Kemudian di sini bisa kita lihat data mutasi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian tampilkan. Nah, ini nanti ada seperti ini ya. Bisa kita tampilkan data sekian sampai dengan data sekian. Nah, ini data mutasinya. Tanggal sekian si Dewi ini nabung, kemudian tanggal sekian si Dewi ini melakukan penarikan sehingga saldonya sekian. Kemudian di sini juga bisa kita cetak ulang bukti transfernya, bisa kita ekspor ke Excel, kemudian juga bisa kita cetak seperti ini laporan mutasinya. Kemudian ada juga tombol hapus, tapi di sini tidak saya hapus ya. Jika nanti menekan tombol hapus, maka sama halnya dia akan membatalkan transaksi. Maksudnya jika transaksi itu adalah transaksi kredit, jika ditekan tombol hapus, maka sama halnya dia membatalkan transaksi kredit ya, seperti itu. Kemudian di sini ada fitur buku tabungan. Jadi aplikasi ini nanti bisa digunakan untuk mencetak buku tabungan seperti halnya di bank-bank. Tapi syaratnya printer yang digunakan itu harus printer khusus buku atau istilahnya printer passbook ya, seperti itu. Dan di sini saya hanya akan mensimulasikan saja atau mencontohkan bagaimana settingnya atau bagaimana cara menyetingnya. Di sini saya cek lagi di menu setting profile, kemudian di sini kan ada printer buku tabungan. Nah, ini berarti nanti ketika kita mencetak buku tabungan, maka dia nanti otomatis akan tercetak menggunakan printer yang kita pilih tadi, yang kita pilih ini ya. Di sini saya hanya ingin mencontohkan saja. Di sini saya contohkan print to PDF, artinya nanti datanya akan terkirim ke printer PDF. Ini hanya untuk contoh saja. Nanti bisa kalau sudah digunakan sebenarnya nanti bisa menggunakan printer yang Anda gunakan. Misalnya kita ingin mencetak seperti ini, kemudian kita pilih select all. Jadi misalkan kita ingin mencetak transaksi mutasi dari Dewi ini di buku tabungan, maka caranya kita pilih select all. Kemudian sebelumnya kita dahulu karena di sini ada dua buku tabungan. Yang pertama adalah 14,8 kali 12 cm. Misalkan saya ingin menggunakan ukuran yang pertama, di sini harus kita atur terlebih dahulu. Jumlah baris berarti itu maksudnya adalah jumlah baris yang ada di buku tabungan. Misalkan buku tabungannya panjang, ya otomatis nanti jumlah barisnya juga panjang. Jika buku tabungannya itu
pendek, maka jumlah baris buku tabungan juga akan pendek. Di sini saya jelaskan jumlah barisnya seperti itu. Contohnya di sini jumlah barisnya 43 ya. Berarti nanti ketika jumlah baris yang print itu lebih dari 43, maka dia akan dicetak di halaman baru. Kemudian margin atas untuk cetaknya kita pilih, kita gunakan misalkan 50. Kemudian fontnya kita gunakan Arial Nero. Jadi perbedaan antara font Arial Nero dengan Courier itu nanti pada saat cetak ya. Kalau Arial Nero itu alignmentnya atau rata hurufnya itu biasanya tidak bisa rata kanan. Kalau untuk rata kanan berarti kita gunakan Courier New. Jadi Courier New itu nanti bisa rata kanan. Tapi ini kita gunakannya saja terlebih dahulu. Ini ada posisi kolom nomor, ini adalah posisi kolom nomor, ada di posisi ke tab 1, posisi tanggal ada tab 5, posisi sandi ada tab 19. Ini nanti bisa Anda ubah sesuai dengan buku tabungan. Misalkan kok kurang sesuai berarti nanti diubah di sini. Nah, di sini saya simulasikan misalkan menggunakan ukuran ini. Kita cetak karena kita pilih ke PDF, hasilnya akan ambil di PDF misalkan saat tes. Jadi ini hanya untuk tes saja, untuk mengetahui posisi kolomnya. Nanti kalau Anda menggunakannya, Anda harus pilih printer yang benar-benar digunakan mencetak. Kalau ini kan saya gunakan untuk tes saja itu. Kita lihat, nah ini seperti ini hasilnya. Nanti kita bisa melakukan perbandingan atau bisa kita bandingkan. Jadi ini adalah hasil cetak dengan menggunakan ukuran tadi. Jadi ukuran tadi posisi mana? Yang ini tadi ya. Yang ini tadi di tabungan. Seperti ini. Jadi tadi pertama kita cetak di posisi ke-1, sekarang adalah di posisi ketiga. Jadi ini nanti selalu berurutan. Ketika kita memasukkan buku ke printer, maka nanti akan tercetak baris ketiga. Artinya adalah baris ke bawahnya seperti ini. Karena pertama tadi kita baris pertama, kedua. Nah, coba kita cetak ke baris ketiga ya. Kita cetak. Nanti kita replace saja. Nah, berarti nanti hasilnya akan ada di bawahnya. Ya, kita lihat hasilnya. Jadi nanti hasilnya otomatis akan pindah atau ada di bawahnya ya. Nah, ini nanti akan pindah ke sini ke bawahnya. Jadi sampai seterusnya. Jadi ketika nanti kita itu mencetak, kita lihat terlebih dahulu baris paling akhir di buku tabungannya berapa. Berarti nanti kita tinggal isi nomor urutnya di sini. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang kolom ya, menjelaskan tentang posisi kolom. Kalau dilihat dari ukuran ini, posisi kolom nomor adalah di kolom 1, tanggal di kolom 5, sandi di kolom 19, kemudian 40. Nah, ini misalkan ini jaraknya kurang ke kanan atau kurang ke kiri, di sini nanti bisa kita ubah. Misalkan untuk sandi ini kurang ke kanan, berarti sandi ini kita tambah nilainya. Misalkan kita buat 25, kemudian klik simpan. Nah, setelah itu kita coba 25 sudah cetak ya.
dan kita simpan. Nah, kita lihat hasilnya di sini di desktop ya. Ini tes 2. Jadi kita atur terlebih dahulu posisi kolomnya. Nah, kan seperti ini. Nah, dia akan bergeser ke arah kanan. Kalau kita lihat yang pertama ini sebelah sini, kemudian kita value-nya kita tambah, maka dia akan bergeser sebelah kanan. Sehingga ketika bergeser sebelah kanan, maka ini juga akan bergeser. Nah, kalau bergeser seperti ini harus kita atur lagi agar pas. Jadi kalau kolom ini kita geser, berarti ini juga harus kita geser, atau kita sesuaikan dengan susunan kolom atau susunan kolom yang ada di buku yang kita buat. Misalkan ini kok bergeser, berarti ini nanti kita ubah misalkan 35, ini misalkan adalah 4, kemudian misalkan 75, kemudian kita klik simpan dan kita coba print lagi ya, print lagi di posisi yang sama, masih 5 karena ini hanya untuk testing saja. Nanti kalau sudah benar-benar pas, nanti bisa langsung di print menggunakan printer passbook seperti itu ya. Nah, ini kita lihat hasilnya. Nah, kalau yang ketiga ini sudah bergeser ya, sudah hanya semakin ke kanan. Nah ini kan seperti yang saya katakan tadi, untuk ukuran font atau jenis font itu nanti berpengaruh. Kalau menggunakan Arial, font Arial ini nanti akan rata tengah. Misalkan ingin rata kanan, berarti kita harus gunakan jenis font Courier New seperti ini ya. Kita double klik, kemudian kita pilih Courier New. Kemudian di sini saya perkecil ukurannya ya. Di sini kita buat 8 saja ya. Kemudian klik simpan. Kemudian kita testing, cetak lagi. Jadi nanti beda huruf, beda ukuran huruf juga nanti posisinya juga akan berubah. Makanya sebelum digunakan nanti harus disetting terlebih dahulu menggunakan font apa dan ukurannya berapa, seperti itu. Karena nanti jika juga akan berubah. Tes 4. Nah, ini kita cek lagi, seharusnya ini berubah. Oh, ini keliru, salah ya. Courier Courier New. Kita cek simpan dan kita cek lagi. Courier New ini sudah ya, dan kita cetak. Tes 5. Jadi kita tes menggunakan huruf Courier New. Kalau ya rata kanan. Kalau menggunakan huruf Courier itu nanti spasinya agak besar seperti itu. Jadi harus menyesuaikan di buku tabungannya. Kalau kolomnya besar ya tidak masalah menggunakan Courier New ya. Nah, kalau kita menggunakan Courier New itu nanti ukuran hurufnya untuk spasinya itu nanti akan agak besar sehingga akan memakan kertas, dan tetapi di sini kelebihannya dia nanti bisa rata kanan seperti ini ya, bisa rata, bisa rapi. Cuma nanti harus kita
yang seperti yang saya katakan tadi harus kita setting susunan kolomnya di sini ya. Jadi untuk tabungan seperti itu. Kemudian di sini ada juga menu peminjaman. Di sini laporan dulu ya. Di sini ada laporan tabungan, kita bisa pilih per kelas. Akan cetak laporan tabungan untuk tiap kelasnya, bisa kita klik menu laporan, kemudian kita pilih kelasnya, misalkan kelas 1. Nah, seperti ini, si sekian, si Dewi ini saldonya sekian ya. Kemudian di sini ada juga laporan rekap mutasi tabungan. Jadi untuk melihat histori mutasinya per kelas atau per tanggal ya, seperti ini ya. Kemudian di sini juga ada laporan pinjaman. Nah, pinjaman ini belum. Jadi untuk pinjaman di sini harus kita melakukan transaksi peminjaman. Jadi di aplikasi tabungan ini ada fitur peminjaman atau pinjaman. Untuk melakukan pinjaman kita masukkan kode nasabah atau kode rekening, kemudian nomor pinjam nominal sekian. Biaya admin bisa kita hitung di sini sekalian. Kemudian jangka waktu atau tenornya misalkan 10 hari jatuh tempo. Nah, kemudian kita klik seperti itu ya. Ternyata di sini ada sedikit masalah untuk peminjaman. Kita close terlebih dahulu.